Oke, kita akan mencuci dulu selama beberapa menit. Oke. Pencucian dengan larutan yang kedua. Semuanya satu ruas, hanya ujung pucuknya aja yang saya ambil 2 ruas. Oke. Pencucian ketiga. Jadi kawan-kawan kalau melihat tanggal video bisa didapat rentang waktu bahwa sejak ditanam di dalam ditutup di dalam gelas menggunakan campuran media tertentu, setelah 11 hari saya bongkar, dilakukan pencucian seperti ini, dan ini adalah pencucian ketiga. Oke. Pencucian keempat. Mungkin kawan-kawan akan bertanya, yang ngapain kita repot-repot melakukan semua proses ini. Tapi coba bayangkan kalau seandainya kita melakukan cacah bonggolnya ini dari 10 pohon, dan kalau kita nggak usah kita bayangkan 17 cacahan ya, seandainya kita bayangkan aja 10, masing-masing pohon menghasilkan 10 cacahan, berhasil 10, maka artinya dalam beberapa bulan ke depan kita akan punya 150 tanaman. Itu sebabnya semua kerepotan ini tentu sesuai dengan hasilnya. Selanjutnya penanaman, bisa di zoom lagi. Seperti yang kawan-kawan lihat bahwa saya cuma menggunakan tanah, jadi cuma tanah. Jangan lupa bagian bawah yang dekat dengan ruas-ruas.
Ada yang kecil sekali nih. Ada yang kecil sekali. Oke, tunggu sebentar. Selanjutnya kita siram. Oke. Sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa kenapa kita melalui semua proses yang agak rumit ini. Tentu kita semua akan berpendapat ngapain kita melakukan semua proses yang repot itu. Tapi kembali saya tegaskan bahwa kalau kita misalnya melakukan perbanyakan dari 10 pohon saja, dan tiap pohonnya kita bisa menghasilkan 10 lah, nggak usah 17, nggak usah 15, misalkan kita bisa jadi 10, maka dalam beberapa bulan ke depan tentu kita akan bisa menghasilkan 100 pohonan, 100 pohon lainnya lagi. Tentu semua proses yang repot itu kalau kita mempertimbangkan hasilnya, itu semua akan sesuai. Lalu kenapa juga saya ganti dari media, dari tanam di dalam toples, di dalam gelas itu menjadi di luar, menjadi di tanah, saya pindahkan lagi. Sebab begini, ada pertimbangan. Yang pertama, bahwa kalau sampai kita menumbuhkan semua prosesnya, maksud saya menumbuhkan eksplannya sampai tumbuh di dalam gelas, itu biasanya ya memang agak riskan, kecuali kalau kita memang betul-betul memenuhi semua kriteria dalam kultur jaringan, terutama masalah sterilisasi. Yang kedua, saya secara sederhana mempercepat proses aklimatisasi atau adaptasi tanaman. Sebab dalam perbanyakan kultur jaringan sekalipun, salah satu proses yang paling kritis adalah ketika tanaman harus diaklimatisasikan atau diadaptasikan dari dalam tabung keluar ke dalam menjadi media yang biasa kita gunakan. Itu salah satu fase yang kritis dalam kultur jaringan. Saya secara sederhana mempercepat proses itu semua. Lalu apakah bisa berhasil kalau kita tetap tumbuhkan saja di dalam gelas seperti kultur jaringan yang biasa dilakukan oleh para pembiak tanaman,
biasanya di laboratorium. Sebetulnya bisa aja. Pada dasarnya ini saya tumbuhkan di dalam gelas. Jadi selama tumbuh dia tidak saya pindahkan. Ini baru beberapa hari saya pindahkan sebab ketika itu medianya saya pakai menggunakan media saya agak banyak. Lalu ternyata dia cepat tumbuhnya meninggi. Sehingga bagian tanaman sudah menyentuh plastik penutup. Akhirnya saya putuskan untuk dikeluarkan dan ditanam menggunakan media tanah. Jadi bisa aja. Tapi kembali, kalau kita lakukan itu sependek pengalaman saya, itu memang resiko busuknya cukup tinggi. Seperti pada percobaan sebelumnya saya yaitu gagal. Jadi saya modif lagi. Itulah makanya di judul saya namakan kultur jaringan modifikasi dan cacah bonggol level 2. Lalu kenapa juga saya gunakan media tanah? Sebagai media selanjutnya. Ini cuma masalah keyakinan aja. Maksudnya juga ditopang oleh pengalaman saya sebelumnya bahwa tingkat keberhasilannya cukup tinggi. Seperti yang kalau kawan-kawan lihat bahwa bibitan ini, yang di sini, bahkan yang di belakang, ada di sebelah sana, bahkan jauh lebih banyak lagi yang sudah dijual. Itu semua yang saya perbanyak dengan menggunakan metode cacah bonggol, saya menggunakan tanah semua. Jadi saya percaya bahwa tanah adalah salah satu keajaiban yang diberikan oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa kepada kita. Tanah adalah tempat di mana semua makhluk, manusia, tumbuhan, hewan akan berakhir di sana. Tapi tanah juga tempat kembalinya, tempat tumbuhnya kembali individu baru. Kitalah sesungguhnya yang mengotori tanah dengan segala macam polusi. Jadi itulah keyakinan saya. Untuk saya tahu kawan-kawan masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Untuk selanjutnya tentu akan kita bahas pada video-video selanjutnya. Video ini akan menjadi sequel seperti berseri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera.